Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadilah dengan NIM 2301. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya, yaitu aplikasi donasi dan crowdfunding official. Latar belakangnya di sini adalah perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai solusi digital untuk kegiatan sosial. Salah satunya adalah dengan crowdfunding. Itu metode penggalangan dana secara daring yang memungkinkan masyarakat luas untuk berkesempatan untuk memberikan bantuan untuk orang yang membutuhkan. Demikian banyak platform yang masih menghadapi tantangan terkait transparansi, verifikasi kampanye, dan interaksi pengguna. Karena itu, penelitian ini ditujukan untuk merancang sistem informasi crowdfunding berbasis aplikasi yang mendukung proses donasi secara aman, efisien, dan accountable. Metode yang digunakan ini adalah Rapid Application Development atau yang disebut dengan RAD. Untuk metodologi penelitian ini ada metode yang tadi sudah saya sampaikan, itu metode RAD. Mengapa menggunakan metode RAD? Karena metode ini cocok untuk pengembangan sistem yang cepat dan iteratif dengan keterlibatan langsung dalam kalkulasi prototype. Tahapan ada yang digunakan pertama adalah identifikasi kebutuhan, yang kedua adalah perancangan prototype, selanjutnya adalah pengembangan dan evaluasi, dan yang terakhir adalah penyempurnaan sistem. Oke, ini hasil dari activity diagram. Bisa dilihat di sini ya, kita dari dulu. Baik. Kita mulai dari penerima. Itu pertama adalah penerima membuat kampanye. Selain itu, penerima melakukan diri data. Selanjutnya adalah penerima menceritakan keadaan hidupnya, alias dideskripsikan kehidupan sekarang itu bagaimana. Selanjutnya adalah penerima memilih jenis kampanye. Misalkan bank penerima ini mau melakukan kampanye di bidang emergensi, itu emergensi kesehatan ataupun bencana alam. Nah, selanjutnya adalah penerima ini mengajukan permohonan kampanye. Nah, dari permohonan kampanye ini diteruskan lagi ke admin. Itu admin akan mereview permohonan kampanye. Jika dirasa cerita dari penerima ini layak untuk dipublish, maka permohonan kampanye akan ditutup dan akan diteruskan ke bawah. Namun kalau tidak, permohonan yang ditolak dan permohonan dari kampanye ini akan dihapus, lalu akan mengumumkan kepada si penerima. Kita lanjut. Dan ketika sudah di-approve, kampanye akan dipublish oleh admin dan donasi otomatis secara otomatis akan dibuka. Kampanye nanti akan melihatkan jumlah donasi yang sudah diberikan oleh para donatur. Lalu di sini jumlah donasi akan ditambahkan. Nah, untuk donatur ini pasti lihat kampanye. Lalu donatur bisa kumpul komentar, itu opsional, dan donatur kayak apa mengenai donasi. Nah, donasi itu nanti akan ditampung di sini. Lalu selanjutnya adalah semua akan kembali ke admin. Nah, admin ini akan memproses semua hasil donasinya, dan admin akan mereview ulang kampanye dari penerima tersebut. Kalau misalkan kampanye ini memenuhi syarat dan ketentuan,
maka uang itu akan ditransfer ke penerima. Namun kalau tidak memenuhi satu ketentuan, uang donasi yang telah dikumpulkan nanti akan di-refund ke donatur dan makanya akan dibatalkan. Nah, uang nanti akan dikeluarkan di mungkin salah satu ketika hari kerja. Satu uang diterima oleh penerima dan penerima wajib mendokumentasikan penggunaan uang donasi itu kemana. Itu prosesnya selesai. Berikut adalah diagram jelas di sini menggunakan salah satu. Di sini admin dan kampanye menggunakan suatu ini dengan opsional. Kampanye komentar ini zero to ini karena komentarnya bisa aja ada 0 ataupun ada 1 ataupun ada lebih dari 1. Begitu pula dengan komentar dengan donatur ini zero to 1. Donatur donasi itu zero to 1 karena donatur bisa aja tidak melakukan donasi, tapi dia juga bisa melakukan banyak donasi ataupun Oke, berikut ini adalah program yang saya buat. Nah, dari ini untuk tampilan aplikasinya. Ini ada welcome-nya. Di sini ibaratnya fitur yang di highlight ya, kampanye yang di highlight. Di sini ada kampanye yang baru saja ditambahkan. Ini misalkan ada kategori-kategorinya di sini. Kalau misalnya pasti ada lagi. Nah, ini semacam deskripsi lah untuk aplikasi ini bagaimana. Lalu di bawah ada tiga menu yaitu donasi, bikin kampanye dan akun. Ini untuk form jadi ini menu donasi. Oke, kalau misalkan kita bikin kampanye nanti headbar-nya akan jadi 2. Ini kita pilih data diri, cetakan diri. Nah, ini untuk memerlukan bantuan untuk apa? Jadi ini ada checkbox 2. Ini adalah saya menguji dan ketentuan dan ini menyatakan bahwa data yang dikirim itu benar adanya. Oke. Berikut ini adalah menu profile ya. Jadi ada nama kampanye Anda. Jadi kalau misalkan kalian membuat kampanye, pasti bakal terkait ini kalau kalian ada kampanye untuk bencana alam atau kebakaran. Nah, kita satu dari kebakaran itu nanti pasti kampanye bakal ada di situ. Lalu total donasi ini total Anda memberikan uang pada banyak kampanye, misalkan 10.000 untuk ini, 200.000 untuk ini, sisanya untuk ini, misalkan. Nah, ini bisa diedit profile, bisa edit data diri dan ini untuk aturannya baru 2 itu ini macam di wallet ya, wallet untuk aplikasi sendiri dan bank. Nah, ini contoh misalkan ya, saya klik donasi persinya, jadi kampanye akan terlihat seperti ini. Di sini ada foto, ada judulnya ini progres terkumpulnya ini masih 20% ya. Jadi dari 3 miliar ini, dari 10 miliar ini baru terkumpul 3 miliar. Nah, ini update, ini contohnya Oke, misalkan sudah diberikan 10 miliar. Nah, itu nanti bakal ada update. Jadi misalkan komentar nih. Nah, ini yang upload sudah jelas dari pelaksananya. Nah, di sini komentar donatur ini pasti banyak. Nah, tapi saya nggak sampai sebentar ini. Nah, ini kampanye dilaksanakan di kita bisa tahu siapa sih yang melaksanakan kampanye ini, misalkan dari dompet uang. Nah, kalau mau kontak ada Facebook, Instagram dan X di sini. Nah, ini tombol chat ini ibarat
Oke, kesimpulannya ini adalah penelitian mengadakan rancangan informasi crowdfunding berbasis aplikasi yang mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan metode KAD, rancangan dilakukan secara cepat dan efektif. Hasil akhir berupa webcam, flash diagram, dan activity diagram yang menggambarkan struktur sistem, alur proses, dan antar muka pengguna. Menjelaskan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan interaksi antara donatur, aktif, dan penerima bantuan. Itu saja presentasi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.